Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat-sahabat Expam dimanapun sahabatku berada. Mudah-mudahan sahabatku selalu dalam kondisi baik dan terus semangat. Salam perayaman juga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba share atau berbagi bagaimana menangani ayam muda selepas turun box. Ini sebenarnya ada dua versi, artinya ada versi 1, versi 2, tergantung bagaimana pola pembesaran ayam mudanya tadinya gitu. Jadi versi pertama itu ayam ada sebagian peternak yang memang membeli pola pembesarannya itu ada yang semi intensif, kita bisa bilang semi intensif itu dari kecil netes, di brooding atau dibesarkan sama induknya sampai umur sekitar 1 bulan. Setelah itu ditaruh di umbaran, dipisahkan dan ditaruh umbaran. Setelah umur 2 bulan dilepas bebas di pekarangan gitu. Setelah umur 6 bulan baru dibok lagi gitu, sehingga ayam dengan tipe pembesaran semi intensif seperti itu masa ototnya sudah lebih terbentuk gitu, kadar lemak dalam tubuhnya juga tidak terlalu over, sehingga ayam dengan tipe pembesaran semi intensif seperti itu lebih siap gitu, secara otot, mental dan sebagainya lebih siap untuk dirawat adu. Selanjutnya versi 2 itu versi yang full box. Ada petani yang karena keterbatasan lahan dan sebagainya sehingga membesarkannya dengan intensif, artinya full box dari kecil sampai umur siap rawat sekitar 8 bulan, 8-9 bulan itu full box. Nah, itu sebenarnya ada beberapa proses lagi sehingga ototnya lebih kencang dan lebih lemaknya lebih cepat turun gitu. Cuma pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana menangani ayam muda turun box dengan pola pembesaran semi intensif. Pertama sekali yang saya lakukan, yang X-Farm lakukan itu, begitu ayam turun box usia 8 bulan, itu ayam kita kasih obat cacing dulu. Nah, tujuannya apa untuk pemberian obat cacing itu? Pertama, obat cacing, ketika di obat cacing dan cacingnya keluar dari tubuh si ayam itu, mengoptimalkan penyerapan nutrisi dalam masa perawatan. Artinya ketika kita rawat ayam, kita kasih nutrisi yang berlebih, kita kasih vitamin jamu, itu optimal diserap oleh tubuh ayam ketika ayam itu sudah gak cacingan lagi. Jadi memudahkan ayam itu lebih cepat sehat gitu. Nah, setelah kita obat cacing, biasanya ayam kita perkenalkan metode fisik ringan dulu, seperti mandi jemur dengan durasi waktu yang cepat di waktu yang lebih pagi. Nah, matahari pagi itu yang mulai bagus untuk ayam itu jam 7 sampai jam 10 kurang lebih, jam 10. Nah, untuk ayam muda lebih pagi, ketika memang cuaca cerah lebih pagi lebih bagus, dan durasinya hanya 1 jam awal aja dulu. Hari pertama kita mandi sedikit, terus jemur, setelah itu kita umbar. Itu kita lakukan sampai ke hari ke-5. Nah, setelah mereka terbiasa dengan dunia luar, dunia mandi jemur, sambil kita sesekali kasih protein, asupan protein seperti ikan, seperti telur, itu yang lebih utama, seperti jamur biar tidak stres, ayam kita tingkatkan pola latihnya. Nah, setelah 5 hari pertama mandi jemur, umbar, mandi jemur, umbar, putar. Kita kenalkan putar ayam atau kliter. Itu sekitar
5 hari pertama, 5 hari kedua, artinya dari 5 hari kedua itu ayam ditingkatkan pola latihnya plus putar. Nah setelah itu ayam istirahat 1 hari, lalu kita latih tanding. Latih tanding itu artinya mencoba untuk diadui dengan ayam yang lain tapi yang satu usia, yang satu ukuran gitu, dengan durasi waktu yang pendek. Untuk abaran pertama maksimal 5 menit. Kita hanya pengen lihat polanya, bakatnya, bakat pukulnya seperti apa, bakat pukulannya seperti apa, tekniknya seperti apa, sehingga nanti menentukan pola latih atau pola fisik yang seperti apa yang lebih pas untuk ayam dengan kita yang dengan karakter teknik seperti ini. Itu. Selanjutnya ketika kita sudah ketemu dengan karakter teknik yang seperti ini, kita tentukan lagi pola latihnya untuk kedepannya. Nah selanjutnya setelah ayam tadi diabar dengan durasi waktu yang pendek tadi, ayam kita istirahatkan dulu, kita obatin, terus kita kasih vitaminnya biar tidak stres selepas ngadu. Jadi biar mentalnya tetap terjaga, fisiknya juga tetap terjaga sehingga tidak drop setelah ngadu. Kita kasih multivitamin atau sumber protein yang hewani gitu. Terus kita kasih masukkan jamu biar nggak pegel linu, itu lebih bagus rempah-rempah yang alami. Tapi kalau sulit mendapatkan atau takut tidak tepat formulasinya, bisa cari di toko pakan burung. Di situ banyak tersedia jamu-jamu herbal atau jamu-jamu alami dari penyedia atau pembuat yang sudah representatif, yang sudah bisa dipercaya. Dikasih itu. Nah setelah istirahat 1 hari, ayam kita padi jemur lagi, ditingkatkan sedikit durasi waktunya selama 2 hari. Setelah itu kita mulai kenalkan pola fisik, macam pola fisiknya lagi. Ketika 10 hari pertama itu mandi, jemur, putar, mandi jemur, terus putar 5 hari, kita tambah lagi, kita kasih mereka belajar renang. Fungsinya renang itu untuk mempercepat pembentukan massa otot pertama, terus kedua mempercepat penurunan lemak. Nah durasi untuk renang sendiri sama, jadi untuk namanya juga perkenalan, itu durasinya dikasih yang lebih pendek sedikit, yang lebih pendek gitu, artinya mulai dari 7 menit gitu. Yang penting mereka kenal dan mereka bergerak, mulai bergerak untuk menggerakkan seluruh sayapnya, pahanya dan sebagainya. Nah setelah renang, mandi jemur renang, besoknya ayam hanya kita umbar. Kita umbar biar dia rileks setelah renang gitu. Jangan lupa kasih jamu atau kasih protein gitu, asupan protein seperti telur dan sebagainya. Setelah itu ganti hari kita mandi jemur lagi, putar lagi, terus sampai 10 hari. Nanti ayam kita kasih latih tanding lagi dengan ayam yang satu usia. Durasinya kita tingkatkan menjadi 10 menit. Terus seperti itu, jadi sobat tinggal ngatur jadwalnya. Misalkan di 10 hari ketiga itu ayam kita kasih renang 1 kali 1 minggunya gitu. Nah sisanya mandi jemur diputar. Tapi yang penting teknisnya setelah renang itu ayam istirahat masuk protein, setelah latih tanding ayam istirahat masuk protein, masuk jamu gitu, biar ayam tidak stres, tidak linu-linu gitu, sehingga makin bagus tubuhnya, makin lancar peredaran darahnya, makin terbentuk massa ototnya, mentalnya pun makin tinggi. Jadi naluri bertarungnya itu tinggi gitu. Biasanya ayam ketika full nyali bertarungnya tinggi, dia tidak akan mudah menyerah, dia akan aktif menyerang. Dan ketika kondisi badannya sehat, daya tahan tubuhnya kuat, dipukul pun dia tidak lembek, artinya tidak merasa langsung jatuh mental, seperti itu. Nah kesalahan dari banyak pelaku kita, ayam muda ketemu ayam yang sudah senior,
yang sudah lebih tua, lebih pengalaman, sehingga pukulannya itu benar terasa sakitnya. Terus ayam tidak kita kasih jamu atau tidak kita kasih protein, sehingga ayam stres. Jadi bukannya makin bagus tapi makin turun mentalnya. Jadi ayam yang tadinya performnya atau bakat tekniknya bagus, makin kesini malah makin jelek. Nah itu ketika salah kita menangani ayam muda. Nah kira-kira cukup sampai ini dulu sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang suka dengan video saya ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Nah, kita hanya berbagi saja gitu, bisa saling ngasih masukan gitu. Nah kita akan sambung video untuk bagaimana merawat ayam muda dengan pola pembesaran intensif nanti di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.